Sahabatku, hari ini aku mau balik lagi jalan-jalan ke Bangka. Tapi kali ini aku nggak pergi sendirian. Aku ditemani oleh istriku tercinta. Penasaran kan gimana keseruannya? Ayo ikuti kita jalan-jalan ke Bangka. Let's go! Selamat pagi sahabatku. Kita mau kemana, ayo? Kita mau ngebolang dulu sahabatku hari ini. Kita jalannya tadi subuh banget ya, sekitar jam 4-an. Ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Dan seketika kita sudah terbang nih sahabatku. Lihat kita mau take off. Ayo pegangan yang kuat. Kita lihat ke bawah sahabatku. Kebetulan CEP ini baru pertama kali naik pesawat dia. Kayaknya dia ketakutan deh kalau pesawat lagi nubruk awan. Sahabatku, kita sudah tiba di Bangka. Halo, Aji mau kemana nih? Oh, nengok cucu ya. Gimana Enci pagi ini? Pagi ini happy sahabatku. Happy ya? Happy banget bisa ikut Ko Edi jalan-jalan ke kampung halamannya. Biasanya sih sering banget denger dia cerita, tapi kan baru kali ini kesampaian ikut ke sana. Ini happy ya, belum naik motor. Nanti kalau udah naik motor, jangan mengeluh capek. Enggak sih, pastinya kita ya bisa ikut pulang itu kan memang udah jauh-jauh hari ya. Welcome to Bangka. Ko Edi. Halo, iya. Aku gara-gara dia masak timun. Ini suamiku orang Bangka. Oh, orang Bangka. Ini Ko Edi yang Waduh, masak. aku pikir Andi Lau lo tadi. Wah, ganteng sekali. Silakan. Gara-gara bagi-bagi cerita timun. Iya. Aku tahu lagi bikin ini karena dia suka kangen bikin itu gampang sekali. Iya. Makanan sejuta umat orang Bangka. Iya, bener. Setelah keluar dari bandara, aku pun langsung mengikat barang bawaan ke atas motor. Motor ini aku sewa seharga 85.000 per hari. Dan bawaan aku lumayan banyak, nanti Evi bakal duduk di tengah. Ini adalah kali pertama Evi naik motor sejauh ini. Kira-kira bisa nggak ya dia? Belum lagi hadapin macet-macetan seperti ini. Dari yang macet sampai ke jalan tanpa hambatan seperti ini, lalu ketemu hujan kita lewatin. Nah, kali ini kita mampir sambil mau beli nasi putih dan mie instan. Lihat bawaan kami, untung udah dibungkus dengan plastik dan taplak meja. Jadi aman deh. Lihat enciknya, kayaknya sih seneng ya, dia pengen buka toko HP di sini kayaknya. Ayo kita lanjut lagi sahabatku. Bisa bangun nggak? Ini bukannya ditolongin malah dikontenin. Awas nyungsep ke dalam air. Udah aku takut itu loh. Aku takut macet sebenarnya.
Akhirnya si Enci mendarat di hutan ini. Akhirnya sampai juga walaupun hujan kuyuk. Tadi jatuh loh tadi sebelum nyampe di pondok tuh. Licin banget. Mana sih si itu, si manusia milenium? Justru itu aku lihat. Oh, kok nggak ada lagi manusia milenium? Ya, Iya, kok hilang? harusnya di situ ya. Iya, manusia milenium. Kok hilang sih? Ini lo tempatnya. Oh, Ya, sedih sekali aku nggak ketemu manusia milenium lagi. Ya, gimana Ci? Tiba di sini. ya beginilah. Perjuangan banget, nggak mudah ya, tapi happy banget, ya kan? Malam ini kita nginepnya di pondok. Yuk, kita ke pondok yuk. Kita bongkar-bongkar barang bawaan dulu. Tuh sampai terguling-guling barangnya. Sampai nyungsep tuh. Sampai miring-miring. Iya. Yuk doa dulu. Iya. Tuhan terima kasih karena kami boleh tiba di tempat ini dan selamat. Semuanya berkat kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, berkati hari-hari ke depan kami berada di sini. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Kami boleh selamat tanpa harus mengalami cedera. Tuhan berkati piknik kami di sini, berikan kami sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Berkati kami berdua di sini Tuhan. Kami akan bermalam di sini untuk saja. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Benderanya sampai rusak, ya ampun, sampai copot. Kita ganti yang baru. Biar nggak nyamuk sahabatku. Taruh di luar aja kali. Nah situ aja. Gelap. Iya. Kita rapihin dulu deh biar bisa Biar tidur. bisa. Ini kotor banget. Ya nanti aku rapihin. Hai, hai, jangan lari. Ngapain lari? Ayo lagi satu lagi. Hai. Kedatangan kita kali ini disambut dengan hujan yang rintik-rintik. Di sini gelap, tidak ada penerangan apapun. Sekarang sudah sekitar jam 5 sore. Hujan semakin deras dan aku harus segera merapikan tempat tidur supaya malam ini kita bisa tidur dengan baik. Ini adalah pengalaman pertama Evi ikut aku camping di sini. Gimana rasanya? Senang, happy. Senang. Sudah menghabiskan makanan. Nih, oleh-olehnya nih. Oh. Tapi hujan-hujan gini enak. Lapar sih sebenarnya, dari pagi hanya makan sekali. Jadi dikarenakan tadi hujan deras, sebagian barang-barang nggak kita bawa ke sini. Kita taruh di rumah Koko Junloy. Dan kita lupa bahwa semua peralatan masak ada di situ. Peralatan masak, alat makan, semuanya ada di situ. Jadi yang kebawa ke sini nih hanya ada satu panci aja. Jadi aku bikin sumpit menggunakan bambu. Ini bambunya aku bawa dari Jakarta.
Jadi berguna sekali ya ini bambu. Jadi kita harus bikin sumpit dulu. Kalau berada di hutan, yang terpenting itu kita punya parang. Jadi kalau ada parang, kita bisa mengerjakan banyak hal. Yang terpenting ada parang dan ada sumber api. Kalau tanpa parang dan tanpa sumber api, bisa mati kutu kita. Akhirnya aku berhasil membuat 2 pasang sumpit. 1 pasang untuk aku, 1 pasang untuk Evi. Potongan bambunya ini kita bakar aja. Kita masak mie instan sahabatku. Jadi saat ini aku hanya punya panci 1 ini, sama plate 1 ini, sama mie instan dan 2 botol air mineral. Jadi malam ini harus makan mie instan. Untung tadi beliin mie instan. Kalau enggak kita bisa kelaparan di tengah hutan. Kita masukkan bumbunya. Masukkan minyaknya. Minyaknya 1 aja, jangan kebanyakan. Dan sudah mateng. Hujan-hujan nggak ada yang dimakan. Makan mie instan pun sedap sekali sahabatku. Makan sahabatku. Doa dulu. Oh iya. Tuhan, terima kasih untuk berkat makanan Tuhan berikan kepada kami. Engkau berkati supaya boleh menjadi kekuatan bagi kami, kesehatan bagi kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pemeliharaan dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan. Kita makannya lauknya Indomie. Lauknya itu mie instan. Sama ini tadi di jalan kita beli kempung. Adanya nasi putih doang. Pakai nasi. Makan mie instan pakai nasi. Sayang gak ada sendoknya. Jadi kita makan mie instan nggak bisa seruput kuahnya sahabatku. Nggak ada sendok. Jadi ceritanya ini honeymoon. Honeymoonnya diajak ke hutan kan. Tapi enak. Karena di kota nggak ada yang kayak gini nih suasananya. Jadi karena setiap hari kita berdua cukup sibuk masing-masing. Aku punya pekerjaan aku sendiri. Evi punya pekerjaannya sendiri. Jadi kita tuh sebetulnya kita tiap hari di rumah berdua. Tiap hari sih Nggak pernah kemana-mana. Cuman pergi berdua ke hutan baru kali pertama ya. Baru kali ini bener-bener sering sih, selalu kadang kita kan ngobrol gitu ya, sering ngobrol masa kecilnya seperti ini loh. Orang kampungnya Pai dulu kan ceritanya dulu memang ikut mama waktu masih kecil kan jualan kue. Sering banget denger, ayo makan dulu lah. Biar terlihat romantis katanya. Setiap hari juga romantis sebenarnya. Walaupun rumahnya udah nggak ada, tapi dia sampai di kampung ini dia bisa ngenang masa kecilnya, ngerasa bahagia. Kenapa bisa merasa bahagia? Karena keluarga masih utuh, ada mama papa, bahkan saudara-saudaranya semua masih komplit. Ya sekarang kan ada salah satu adiknya yang sudah duluan dipanggil Tuhan kan. Kalau kenang ngikutin sedihnya ya
pasti semua juga ngerasain kayak gitu, pasti bisa sedih ya ditinggal orang tua. Cuma Dendam. Dengar nggak sahabatku? Ada yang mau minta makan. lutung. Jadi di hutan ini, tadi sampai mana cerita? Jadi di hutan ini masih banyak banget hewan liar ya dengan aneka bunyi-bunyiannya. Jadi ini bukan ada uing-uing atau au-au. Lutung itu kayak monyet gitu ya. Ngomongin monyet jangan lihat ke aku dong. Ya aku kan maksudnya mastiin lutung. Ya maksudnya kira-kira kayaknya seperti monyet gitu lah. Seru sih sebenarnya sahabatku. Aku diajak ke sini ya happy. Ya walaupun hari-hari kita sibuk kayak gini sih, kadang momen-momen gini kan jarang-jarang ada ya. Makanya aku pengen ikut. Gimana nyungsep tadi? Jadi sebenarnya itu adalah nyungsep yang kesekian kali. Itu pas lagi megang kamera, kalau enggak juga mungkin enggak Iya. enggak ini juga. gitu Jadi kan. sebelumnya tuh udah nyungsep 2 kali kita ya. Hmm. Jadi sebagian barang-barang kita tuh kita kirim lewat kargo. Nah, itulah yang sudah sampai di rumah Koko Yun Loy yang nggak kita bawa ke hutan ini gitu. Padahal di situ semua peralatan masak, sendok, garpu, piring, pisau ada di situ. Nah, Iya, nggak kepikiran tadi. yang satu ini kita bawa terakhir udah mau Tadi berangkat. pagi, iya. Iya, ini yang kita bawa memang. Kalau kemarin ini ketinggalan sebenarnya. Iya, ketinggalan. Ketinggalan ngepak itu, makanya akhirnya ikut kita nih jalannya. Dan ini sumpitnya. Sumpitnya juga dari itu ya, tadi buat ngiket Buat barang bonceng ya. barang. Mm-mm. Tapi ya segala sesuatu memang Tuhan selalu kasih kita jalan ya. Pasti Tuhan cukupkan apa yang kurang gitu. Jadi menurut aku kalau kita mau happy ya, mau enjoy life, nggak mesti yang mahal ya. Murah meriah kayak gini juga happy aja ya. Happy. Tergantung kita menerimanya ya kan. Iya. Kalau mau bersungut-sungut, ngomel-ngomel ya nggak bisa bahagia. Walaupun sampai nyungsep Tuhan. Nah, tapi bahagia ya. Di kenyataan hidup pun Evi ikut aku tuh udah jungkir balik roller coaster, nyungsep kita berdua. Ya gitu hidup ya. Kadang nyungsep bangun lagi, jalan lagi gitu ya kan. Itulah hidup. Sayang kuahnya nggak bisa makan. Bisa, Tapi panas. bisa gini, Hati-hati bisa. dengan panci-pancinya diseruput. Pada enak. Bisa. Jadi perbekalan makanan kita nih hanya ada kerupuk, nasi putih dan mie instan. Jadi sebenarnya kalau kita mau camping ya kayak gini, harus pinter-pinteran memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan. Jadi jangan keburu stres, keburu panik. Di dalam udah lumayan rapi by the way. Kalau udah tidur udah bisa sih. Iya, jadi udah kita kibas-kibas dan udah kita gelar dengan karpet. Nanti kita kasih lihat ya. Kenyang sahabatku. Akhirnya kita bisa melewati malam ini dengan perut yang kenyang. Iya. Sekarang kita mau melihat ke bagian dalam. Ini sudah aku gelar dengan karpet. Tuh, ini sudah bisa tidur nyenyak malam ini. Sudah ada penerangan lampu menggunakan baterai. Itu baju-baju kita. Jadi beberapa hari ke depan kita akan tinggal di sini. Inilah hotel kita. Aduh, kok tidur di sini kalau lagi banyak orang rada ngeri. Takut diintip sama sahabatku. Banyak lobang-lobangnya. Pernah dengar cerita orang sumbing nggak? Enggak. Enggak. Jadi dia kan malam pertama. Lagi baru mau tidur. Kata abangnya. Orang maksudnya. Kata abangnya, belum-beluman udah yang terus dipencet bibirnya katanya. Orang bego. Tadi gitu. Anjingnya nggak lucu, nggak ketawa.
Gimana, Ci? Nangis nggak nanti? Enggak, Nggak ada kasur. enggak, biasa aja. Jadi di bawah ini sudah ada karung, sudah ada karpet camping, dialas lagi dengan karpet. Ini dia. Tuh ya, cukup hangat lah malam ini. Semoga tidurnya nyenyak ya. Iya, sekarang kita mau ke kali dulu yuk, cuci-cuci sebelum gelap. Oke. Mau kemana, Ci? Kita mau ke ini, ke kali nyari air bersih. Belok kiri. Hati-hati ya. Ini turunnya. Ya turun, masa pakai lift? Nggak ada eskalator di sini. Airnya butek. Udah nggak apa-apa. Ya nanti bilas dikit lah. Hati-hati ya. Di Cina. Di atas itu aja nyucinya. Ini warnanya apa ya? Warna airnya ya. Tuh lagi hanyut, lagi ngalir bunyi. Itu kayaknya ada mata air deh kayaknya Iya, di sana. tuh geruduk. Ada mata airnya kayaknya ya. Iya, Ini untung tadi beli sabut, kalau enggak nggak bisa cuci. ya aku bawa tuh tapi ketinggalan tuh. Sama paketnya itu yang ketinggalan itu. Ini kayu yang aku tancap masa hidup. Mana? Nih, kan kemarin patah kan? Ini ya? Ya, Oh, tumbuh dia. Awas kejungkang ke belakang. kalian mandi deh. Bukan, ada kayu. Nanti lubang pantatnya nambah gede. Ini mah kamu. Ini banyak anak ikan ini. Banyak memang. Ini habis makan lapar lagi kalau udah nanjak begini. Ini tinggi nih. Ini buat naikin ember air juga nggak mudah ya. Gimana aku waktu itu ngambil air sebanyak itu? Ini bajunya milenium. Oh iya. Kok jadi nempel di pohon? Iya bener. Sahabatku nih. Ya ampun, kesini dianya. Kita datang lagi nih. Itu Kasihan. Iya, manusia milenium. Ya ampun. Sedih juga ya. Dia sekarang nempel di pohon berubah wujud. Tapi udahlah, setidaknya dia masih di sini. Seperti inilah penampakan di malam hari. Ini sudah malam, sudah sekitar jam 8 malam. Sayang, kamu bosan hidup miskin kan? Kamu tolong jaga lilin ini baik-baik ya. Aku mau berangkat dulu. Pantesan aku ditangkap warga, digebukin. Suruh jaga lilin malah tidur ngorok. Amsyong, amsyong. Selamat pagi. Kita sudah bangun. Di dalam masih gelap. Semalam suruh jaga lilin malah ngorok. Gimana? Gagal jadi orang kaya kita. Miskin lagi kita. Pen baru bangun nih. Mendingan ngicau pejabat DPR kok jangan. Jangan walaupun yang hujat sama jong. Ayo. Ngaco rakyat biasa aja deh, lebih bahagia.
Kita mandi aja yuk ke sungai yuk. Ya. Nurlela mandi di sawah. Nurlela basah rambutnya. Nurlela lagi mau ke sawah, sahabatku. Di sini, ha? Ayah, masih di situ. Lupa baru sekali. Ini kalau sendirian masuk hutan yang ada hilang. Nah, ini bening banget airnya. Oh iya nih. Tuh, bening banget. Tahu nggak kenapa kita tenggelamin semua permukaan botolnya? Supaya kita mendapatkan air bagian dalamnya. Kalau permukaan botolnya diginiin, kita akan mendapatkan air bagian permukaan yang banyak sampah. Sikat giginya nggak ke bawah ya? Oh, Ada kali Encik Linglung. linglung lah pagi. Ini bukan Encik Lingling namanya. Cik linglung. Encik Linglung mandi di gunung. Awas oh. Iya, iya. Sikat gigi dulu deh. Ini danaunya luas banget sebenarnya sampai ke ujung sana. Ini kalau dibersihin danaunya luas seluas-luasnya nih. Di sana ada sumber air bunyinya. Tuh. Enak, segar nih. Mau mandi nggak? Mau? Yuk. Encik mandi jangan di-record. Biasa di rumah tuh nggak ada air panas tuh nggak bisa mandi. Iya. Sombong amat. Berarti di rumah overacting namanya. Harus mandi air hangat katanya. Enak yuk. Ayo, yuk. Kita berenang di sini. Nah, coba ini berenangnya kan ya Om. Ya, cuma ngecang. Coba Dia berdua, aku mau kok sendiri enggak. ngelang. Ten HD nunggu matahari dulu. Nyilang. Iya. Masa enggak? Iya. Nyi belum kena air. Ayo coba Nyi kena air mah enggak. Beneran. Nggak cukup takut air dingin sebenarnya. Iya. Masa Nyi kalah sama aku? Enggak, ngai mana ya kalah lo nyi. Yalah ya. Lah ya. Udah. Tuh udah bersih. Sepatunya habis kena lumpur. Jadi dicuci dulu. Basah semua sepatunya. Iya, habis nyebur. Nyungsep semalam. Udah paling elong ya itu. Kita pulang dulu ke rumah deh. Jemur sepatu dulu. Soalnya kalau nggak dijemur dulu nanti yang ada kita kedinginan. Ngay chọn sahabatku. Ini Inci kita tinggal aja di kali. Tinggalnya nangis.
Inciknya kita biarkan di sini sendirian. Jangan boy. Biar romantis katanya. Cái ikan ở chăng có thầy lè lên. Mày thầy bật cô. Cùng có. Udah jasiknya nanti di kolam. Senyumin Loy. Ayo. Oh, cewek lewat. Masa? Tuh. Mau coba buat apa? Ya maksudnya nyumin lagi. Emang kenapa? Ya ampun ya udah. Nanti kan maju naik kok. Oh hai. Keo. Mandi Keo. Ini kamera yang patah kamera aku. Ternyata Junloi kok udah datang sahabatku pagi-pagi tuh. Ya cono mau yuk. Nggak apa-apa kan kok? Cái mày ăn chuông. Enggak. Ai chết à? Ai hai léo à? Ngay bị kèm treo. Gì kèm? Maafan nih Keo. Ngay bị kèm. Chả bưng ít ngay sát tiện lọ khéo cái hề. Tiện lọ cái bự hề. Iya. Hei, bat oh. Iya. Ya, nanti ngihil kon video tiap hari. Kita lo pok. Ayo jangan. Cái còn cái chai gì? Mo, cái À, đi theo đi à? hei, Ồ, cái水床下cái. cái phiêu à. Ừ. Dịch lù mày mang phiêu ấy phiêu hiểu. Nghe hồ, nghe trong một tờ hồ. Ngay chỉ bịa xả. Ayo, ăn bát. Ngay chạy bốn trà cho thôi yên sòng. Ayo, nghe ăn cầm. Còn tha. Chết lúa phi vận cho nó phi vận lây. Iya, cuma ngay chang sao là phải bù chiêu cái à chiêu cái à. Ah, hei. Ừ. Cái bat juga oh. Enciknya bedakan dulu. Kita mau ke Parit 3 habis mandi. Inilah namanya Koko Junloi. Koko Junloi. Ini Halo. sampai di mana-mana orang banyak bilang wah Koko Junloi orangnya baik sekali. Karena baiklah makanya aku sengaja datang mau ketemu Koko Junloi. Q Junloi yang Setelah dandan kita mau ke pasar. Ini dandannya biasanya tuh 3,5 jam. Hadiah kecil buat Junloi ko, buat Koko Junloi. Jangan lihat dari harganya. Kita sangat senang, terima kasih sudah dibolehin tinggal di gubuk ini, di tenda ini. Semoga suka. Silakan, mau tinggal sampai setahun tak apa-apalah. Ya. Kapan waktu datang silakan. Ini kertas kadonya cakep banget sih. Ini yang beli kertas kadonya. Iya. Semoga Semoga Q senang ya. ya tenang. Pak Q sehat-sehat Amin, ya kan. amin. Panjang umur ya. Amin. Oke. Kita mau ke pasar. Ini nggak boleh ngerem terlalu ini. Nah kemarin nyungsepnya di sini. Iya. Junloi kok hebat. Dia udah biasa dengan jalanan kayak gini. Junloi kok ngay cari Anton cái hả ya? Keluar. Ngetas itu.
Apa sama center. Oh ya, ya. Ya. Oleh-oleh buat Ayu. Bener nggak coba salah? Ya, Bang Anton. Makasih. Maaf tangan kiri. Tidak apa. Iya. Di apa? Dedek siapa? Dedek Rago. Kemana? Itu lagi ke tempat kawan nih semalam. Iya. Kan ada nengok yang apa tuh orang Cina sembahyang rebut tuh. Oh. Yang di Paret 4 Iya. semalam. Oh, Oh. ada parit 4 juga ya? Iya ada. Ke Paret 3 itulah. Iya. Kita tinggal lah, yuk. Iya. Mau ke pasar Iya, sebentar. makasih. Iya. Oke, yuk. Dadah. Ci ikut ngebolang sahabatku. Gimana, Ci? Cuacanya udah mulai gelap. Ah, nih jalan ke rumah aku dulu nih. Oh, Masuknya dari situ. iya, iya, Besok kita ke sana ya. iya. Kalau nggak hujan kita camping di situ. Hah? Sapungit. Ini yang Evi. Ali. Ngaju oleh-oleh. Ya, simung ya kok ya. Oleh-oleh. Ya, simung ya. Iya, oleh-oleh kecil-kecilan. Ngopi, Ci. Iya, nih. Hari ini aku ikut Ko Edi ke Parit 3 tempat apa? Kopi ya. Kopi Luci. Kopi Luci mau nyobain kue yang kemarin kata Ko Edi ini enak nih, aku penasaran. Biasanya sih kalau Ko Edi bilang enak sih pastinya enak. Kita cobain kopi. Ini kopi tanpa gula. Enak sih. Kita mau nyobain deh. Aku penasaran sih lihat videonya bilangnya enak. Ini memang tujuan kesini mau nyobain. Enak, cuma kulitnya rada keras ya. Kacang hijau. Cinhou sih. Sahabatku, setelah berkali-kali aku mencari warung pempek yang enak di Parit 3 Jebus dan aku hampir putus asa. Tapi kali ini aku berhasil menemukan warung pempek yang lumayan rame. Namanya warung pempek Ajan di Parit 3 Jebus. Ini pagi-pagi udah rame banget, saat ini sekitar jam 10 pagi, udah banyak yang ngantri. Aku berharap kali ini pempeknya lebih bagus dan bentuknya lebih proporsional. Ayo kita lihat seperti apa pempek Ajan di Parit 3 Jebus. Tuh, ini pagi-pagi sudah banyak yang beli. Ini yang punya nih, namanya Cece Ajan. Ce, udah berapa lama nih jualan pempek? Ya, 11 tahun. 11 tahun ya? Dari 2014. 2014, hebat. Ini Cecenya orangnya bersih ya, tuh dagangannya bersih, wajannya juga bersih mengkilap, tuh wajannya mengkilap. Ini empiang namanya tuh. Wow, empiangnya gede-gede. Satu bijinya berapa, Ce? 2.500. 2.500. Nah, ini kokonya. Ini karyawan satu ini kerjanya udah berapa lama? 4 juta. Hah? Udah 10 tahun. Oh, udah 10 tahun karyawan satu ini. Waduh. Ini gede gajinya nih kayaknya ya. Lumayan. Oh, ini satu bijinya berapa duit nih? 2.500. 2.500 juga. Jadi semuanya satu harga ya. Iya. Semuanya 2.500. Aku mau dong 10 biji. Iya. Nah, pesan 10 biji. Lagi panggang. Nah, ini pagi-pagi warungnya udah dipadetin sama pembeli. Kita mau lihat dulu. Ini ada Encik dari mana nih? Halo, Ci. Encik dari Kalimantan. Dari Kalimantan nyasar ke sini. Iya, ini ada mau nyobain es kacangnya ya. Es kacang. Cobain, enak nggak? Ini aku dari tadi ngeker, kamu sudah mendahului aku. Ya, mau tahu rasanya? Mau tahu rasanya. Gimana? Ini es kacangnya cenderung kayak bukan diparut ya, tapi digetok gitu. Ini es batunya. kacangnya beda sama yang di Jakarta Lebih ya. kayak lu teusui gitu ya. Ini Iya. kayak Iya. sari kayak- sari kacang ya. Iya, Ada santan nggak nih, Ce? ada kayaknya. Juk yang jajang mah. Oh, pakai santan. Gimana? Nah, dan di sini ciri khas pempek Bangka, khususnya yang di Jebus ya, makannya tuh dipotong-potong pakai talenan. Coba Ini ya. talenannya. Nah, diiris dulu kayak gini.
Nah, ini wajib kalau di sini. Ngirisnya harusnya ngikutin serong-serongnya, Ci. Nah, ini ketahuan ya. Belum pernah makan pempek di Parit 3. Dicocol. Ini saus. Nah, ini saus tauco, saus cuka dan saus belacan. Nah, ini saus tauco tuh merah kayak gitu. Ini saus belacan yang ini ya. Ini ya. Yang ini saus belacan. Yang itu cuka. Tuh. Cobain tiga-tiganya. Nah, cobain tiga-tiganya. Kalau nggak semuanya nyesel nanti. Ya. Ini yang cuka cabe, kuah cabe. Ini cuka tauco biasa di rumah sukanya ini sih sebenarnya. Nah, tapi ya coba. namanya kita nyoba ya pengen tahu tiga-tiganya tiga rasa. Cobain, Ci. Haucek sencing ting enggak? Coba ini dulu. Gimana pempeknya? Pempeknya enak, cuma agak alot dikit ya ketimbang biasa kita bikin. Iya. Review jujur ya, Ci. Jujur. Nah, Kalau untuk rasa enak. enak. Cuma yang kalau dibanding yang kita bikin punya kita lebih empuk sedikit ya. Oh, Nah, ini kayaknya mungkin sagunya lebih banyak sedikit. tapi rasanya enak. Untuk rasa enak. Coba yang terasi. Sausnya enak. Sausnya enak. Sama nggak dengan bikinan aku? Kalau untuk yang tauco kurang lebih segitu. Oh. Cuma untuk pempeknya lebih kenyal sedikit. Yang ini. Oke. Yang bulat-bulatnya? Kayaknya sama ya. Coba Aku dulu. coba dulu ya. Ya, coba pakai otak. Coba ya. Tunggu ya. Agak kenyal-kenyal alot gitu ya. Enggak yang Lebih pure. alot yang ini. Oh, Pempek. lebih alot pempeknya. Murah lah ya, 2.500 satu bijinya. Iya. Empiang coba. Empiang. Ini empiangnya. Keras juga ya. Motong. Hati-hati, jangan sampai mental. Kira apa tadi dong? Berbeda. Ini saking enaknya sampai nggak bisa berkomentar. Untuk rasa lumayan. Cuma ya kalau ketimbang yang kok dibikin yang di rumah ini lebih alot dikit. Gitu aja. Oke. Sekarang aku ikut coba dulu ah. Aku jadi kepengen nyoba lihat Encik makan. Sekarang kita mau coba apakah yang diomongin Encik Evi ini seperti yang aku rasa. Ini sudah dipotong tadi ya. Lagi kurang 6 betagi ya. Iya. Bagaimana? Alot. Ya kan? Alot ya. Mungkin itunya bisa. Ini satu bijinya segede bola pingpong, 2.500. Jadi kalau pempek itu kan seasoningnya tuh garam, micin, gula pasir ya. Jadi kalau kamu taruh micin yang banyak ya nggak enak pun pasti jadi enak lah ya. Tapi kalau bicara tekstur ya relatif ya, kembali lagi ke target market atau harga jual. Jadi kalau kita mau jual dengan harga yang mahal, kadang kan orang juga nggak ngerti. Misalnya di sini kalau jual Rp5.000 satu biji mungkin orang teriak juga. Makanya harus disiasati dengan komposisi tepung tapiokanya. Nah, jadi kalau bagi aku untuk ini tepung tapiokanya relatif banyak ya, lumayan alot. Tapi untuk rasa ya bisa diterima. Tapi bukan pempek yang kelasnya tuh yang high class, bukan pempek yang daging ikannya tuh yang berasa banget. Ya lagi-lagi kembali lagi ke target market masing-masing. Jadi kalau kalian mau cari pempek yang harga murah, ini aku rekomendasi sih. 2.500, rasanya agak kenyal tapi cukup enak. Lagi-lagi ini adalah sebuah review jujur, tidak bermotivasi untuk
menilai dari sisi negatif sebuah usaha, tapi aku review dengan apa adanya. Tapi di sini warungnya sangat bersih, Cece-nya juga jualannya sangat ramah, ownernya baik banget. Tapi kalau kamu bawa uang mungkin 50.000 rupiah, makan pempek di sini cukup kenyang. Kalau di Jakarta bawa 50.000 masuk ke warung pempek ya mungkin masih sedikit gemeteran ya, karena satu biji pempek tuh ada yang dijual sudah sekitar 20.000 sampai 30.000 rupiah. Ini es kacang merah. Jadi es kacang merahnya nih dia kayak kacang merah yang direbus hingga empuk. Kuahnya yang banyak, jadi bukan yang diserut esnya, tapi ada juga yang diserut esnya. Sama kayak lu karena apa itu ya? Ya, jadi kalau misalnya biasa kalau orang Hakka tuh ada yang namanya lu teusui ya. Nah ini fung teusui, ya, lebih ke kayak gitu ya. Es bubur kacang merah tepatnya mungkin. Iya. Untuk sambal tauconya enak. Nah, sambal tauconya cakep. Sekarang aku mau coba sambal terasinya. Sambal terasinya juga enak. Biasanya kalau orang Bangka makan pempek tuh dicocol dan diseruput sausnya. Oke sahabatku, bagi kalian yang pengen makan pempek di Parit 3 Jebus, jangan lupa datang ke warung pempek Cece Ajan. Setelah makan pempek, kami pun kembali ke pondok. Dan aku lanjutkan memasang flysheet di atas plafonnya pondok ini supaya kamarnya lebih nyaman dan bersih. Kita ngopi lagi. Oh my god, nikmat sekali. Sahabatku, buat kalian yang pasangan suami istri yang sudah umur setengah baya, kalau kalian ngerasa jenuh, capek kerja gitu ya, seperti ini nih bisa jadi obat loh. Obat untuk kita bisa lebih dekat lagi, kayak lebih ngerasa hidup berdua itu menyenangkan. Bahagia itu sederhana sahabatku. Iya. Gitu. Jadi nggak mesti harus ke Eropa ya kan. Jadi bisa segini pun udah mengucap syukur, ya kan? Jadi kalau kita lagi jauh dari keramaian nih, rasanya gimana? Adem ya? Tenang, jiwanya tenang, enak. Yang pasti kualitas tidurnya mantap ya. Oh iya. Tidur langsung sampai kayak panjang waktu Iya, tidurnya. semalam aku berasa loh tidurnya kok kayaknya nggak pagi-pagi ya gitu ya. Iya. Bangun-bangun kok kayaknya masih panjang baru jam 11 malam ya. Udah tidur, udah bangun baru jam 11 malam. Iya, pas tanya, hah? Masih jam 11, perasaannya panjang loh, iya. Ninggalin warung gimana? Aku harus menikmati hidup. Jadi ninggalin warung, yang penting warungku aman. Jadi aku menikmati, enjoy aja. Aku mau intinya berpergian tuh aku nggak mau beban kerjaan. Ya aku bersyukur sih hari ini anak-anak udah mandiri ya. Habis ini kita mau mandi, terus kita mau lanjut ke Jampan untuk melihat perayaan Chit Nyat Pan. Jadi di Jebus ini, di Bangka ini ada perayaan kalender Cina bulan 7 tanggal 15. Chit Nyat Pan itu kayak kalau di Bali tuh kayak pesta ogoh-ogoh gitu loh. Jadi ada patung dari kertas yang gede banget, segede rumah. Nanti dibakar di tengah malam jam 12. Makanan yang siap makan atau makanan yang kayak beras, kayak mie instan, semua tuh dipajang di situ. Nanti kita harus rebutan gitu. Nah, buat yang Kongfucu ya agamanya, karena aku Kristen, aku hanya pergi ngeliput aja. Jadi aku nggak ikut tradisinya, nggak ikut ngerebut. Ya, nggak boleh ikut rebutan, nggak boleh ikut dalam perayaan itu. Aku hanya ngeliput buat kalian yang pengen lihat aja ya. Oke, kita mau siap-siap dulu, mandi dulu, kita mau berangkat pergi ke Jampan.